Cerita dimulai dengan sebuah pertunjukan musik dari seorang musisi bernama Kurokawa. Ia adalah sosok yang cukup terkenal dan memiliki banyak penggemar. Saat itu, Kurokawa juga ditemani oleh tunangannya yang terlihat jengkel karena Kurokawa bercerita tentang mantan pacarnya di depan para penonton. Gak lama kemudian, terjadi keributan yang disebabkan oleh gadis bertubuh gemuk yang menjadi histeris setelah mendengar lagu yang dibawakan Kurokawa. Itulah sebabnya ia memilih untuk segera pergi dari area pertunjukan. Setelah meninggalkan pertunjukan, gadis aneh itu malah mencoba untuk bunuh diri. Tapi usahanya itu gagal dilakukan karena kepalanya malah terjepit oleh sebuah tali. Esok harinya, gadis aneh yang diketahui bernama Mini itu dipanggil oleh seorang nenek yang gak lain adalah pemilik penginapan di mana ia tinggal. Si nenek itu bermaksud menjodohkan Mini dengan seorang cowok bernama Andy, yang ternyata itu adalah rencana licik si nenek supaya semua hutang-hutang Mini selama tinggal di sana dapat dibebankan kepada Andy. Awalnya Andy menolak, tapi si nenek lalu mengancam mau ngelaporin mereka ke polisi kalau hutang-hutangnya nggak segera dibayar. Karena terpaksa, Andy pun menuruti kemauan si nenek lalu mengajak Mini pergi dari sana. Sewaktu berada di tengah jalan, Andy lalu mempersilahkan Mini untuk segera pergi. Tapi Mini malah tetap ngotot mengikuti Andy, yang mana itu membuat Andy jadi semakin jengkel. Andy lalu mencoba tidur di penginapan yang akhirnya tetap diikuti oleh Mini. Andy pun mencari cara untuk kabur dari Mini, namun pada akhirnya selalu gagal. Karena udah gak sanggup melihat tingkah cewek barbar ini, Andy pun melampiaskan kekesalannya kepada Mini. Mini yang merasa bersalah, lalu memohon kepada Andy sambil menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Berdasarkan fakta yang diceritakan, ternyata dulunya Mini pernah ngalamin kejadian tragis, yaitu ditinggalkan oleh mantan pacarnya yang ternyata adalah Kurokawa. Karena rasa depresinya itu, Mini jadi punya kebiasaan buruk, yaitu mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan merubah bentuk tubuhnya menjadi obesitas seperti sekarang. Setelah mendengar itu, Andy yang tadinya marah seketika menjadi kasihan. Andy pun akhirnya mengizinkan Mini untuk ikut bersamanya. Hubungan mereka pun perlahan menjadi sangat akrab. Gak ada lagi kesedihan dari Mini karena Andy selalu menghiburnya. Sayangnya, kebahagiaan mereka itu kembali mendapatkan masalah. Suatu hari Mini mengetahui kalau Kurokawa mau menikah sama tunangannya. Seketika ia pun menjadi histeris sampai-sampai bertindak di luar kendali. Untungnya Andy berhasil menenangkan Mini di saat yang tepat. Andy lalu mencoba menghiburnya dengan menyalakan sebuah radio. Tapi sialnya, siaran radio itu malah memberitakan rencana pernikahan Kurokawa. Yang mana pada siaran itu, Kurokawa berkata kalau dia masih mencintai mantan pacarnya yang gak lain adalah Mini. Alih-alih peduli sama perasaan tunangannya, selanjutnya Kurokawa malah menyampaikan pesan kepada Mini agar segera menemuinya di menara pusat kota. Mendengar itu, Mini menjadi semakin galau. Ia menganggap dengan bentuk tubuhnya yang sekarang, gak mungkin untuk bertemu dengan Kurokawa. Andy lalu menyarankan kepada Mini untuk melakukan diet sebelum menemui Kurokawa. Selain itu, Andy juga berjanji akan membantunya untuk mewujudkan hal tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka lalu menjalankan rencana. Andy yang mendapat ide dari teman-temannya, mencoba berbagai cara yang kedengarannya gak masuk di akal. Mulai dari minum pil diare, memakan cacing pita, sampai melakukan terapi tusuk jarum. Walaupun terdengar aneh, tapi menurut Andy cara itu bisa membuat berat badan Mini jadi berkurang dalam waktu yang singkat. Anehnya, Mini mau melakukan itu semua tanpa memperdulikan resikonya. Alhasil, yang terjadi bukannya berhasil menurunkan berat badan, yang ada Mini malah masuk rumah sakit karena kesehatannya yang semakin memburuk. Setelah gagal pada percobaan sebelumnya, mereka lalu berganti metode dengan diet secara alami. Andy lalu bertugas menjadi pelatih Mini selama menjalani program tersebut. Proses itu mereka lalui selama berminggu-minggu dan ternyata usaha mereka mengalami kemajuan. Mini pun terlihat senang dengan hasil yang ia dapatkan, begitu juga dengan Andy yang ikut bahagia
sampai-sampai memamerkan hasil kerja keras mereka kepada semua orang. Karena itu, Andy menjadi semakin antusias. Andy sampai berekspektasi berlebihan, yang mana ia lalu menyarankan untuk mempraktekkan simulasi sebagai persiapan supaya nantinya Minnie nggak canggung kalau ketemu sama Kurokawa. Keesokan harinya hal itu pun segera mereka lakukan. Andy lalu berakting seolah-olah ia adalah Kurokawa yang menyambut kehadiran Minnie. Bahkan mereka terlihat sangat serius sewaktu melakukan adegan tersebut. Hingga setelahnya, entah disadari atau tidak, mereka malah terbawa oleh suasana. Dan lucunya, mereka lalu menjadi canggung setelah kejadian itu. Menyadari ada yang salah, keduanya pun berusaha mengendalikan diri masing-masing, terlebih dengan Andy yang terlihat menyesal karena memahami kalau situasi seperti itu pastinya bisa merusak tujuan awal yang telah disepakati. Oleh karenanya, Andy lalu mengambil langkah sepihak, di mana keesokan harinya, Andy langsung membawa Minnie menuju pusat terapi bertaraf internasional, yang mana soal pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh Andy. Walaupun awalnya Minnie menolak, namun pada akhirnya Andy tetap meyakinkan Minnie kalau memang itulah jalan yang terbaik. Terlepas dari itu, satu hal yang gak diketahui sama Minnie bahwa yang dilakukan Andy tidak didasari dengan pertimbangan yang matang. Dengan kata lain, Andy sebenarnya gak punya cukup uang buat membiayai program diet secara jangka panjang. Tapi Andy gak nyerah begitu aja. Dia lalu memikirkan cara supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Esok harinya, akhirnya Andy mendapatkan sebuah ide setelah melihat suatu hiburan yang dikemas dengan konsep tinju jalanan. Ia lalu secara terang-terangan meniru pertunjukan yang lebih dulu ada di sana. Bahkan Andy berani bersaing untuk mendapatkan pelanggan pertamanya. Di balik kerasnya perjuangan Andy, di tempat lain Minnie juga bersungguh-sungguh menjalani program dietnya. Selain itu, tempat tersebut juga ditunjang dengan fasilitas mewah yang tentunya nggak begitu aja bisa didapatkan dengan harga murah. Karena itu, Minnie sempat gak enak hati lalu menyampaikan kekhawatirannya kepada Andy di sela-sela kesibukannya. Meski begitu, anehnya Andy malah berusaha merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Andy berkata kalau sebaiknya Minnie fokus aja sama program dietnya. Aktivitas yang sama dan berulang itu mereka jalani tanpa henti. Andy pun gak pernah mengeluh dengan jalan yang ia pilih, sekalipun ia harus merelakan wajahnya penuh dengan bekas luka. Bahkan dari waktu ke waktu, pertunjukan Andy jadi semakin dikenal, sampai-sampai diliput oleh wartawan secara diam-diam dan menyiarkannya di televisi. Di satu sisi, Minnie juga terlihat selalu bersemangat. Seolah nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, Minnie sampai melakukan latihannya melebihi porsi pada umumnya. Hasilnya pun jelas sangat terlihat, di mana berat badan Minnie berangsur-angsur semakin menurun. Lantas pada satu kesempatan, Minnie kembali menghubungi Andy, di mana Andy sendiri lagi-lagi berbohong kepada Minnie. Saat itu Minnie semakin curiga karena Andy nggak pernah datang untuk menemuinya. Andy juga selalu mengatakan alasan yang sama setiap kali Minnie menghubunginya. Singkat cerita, scene pun berpindah 1 bulan kemudian. Bertempat di pusat penurunan berat badan, Minnie akhirnya dinyatakan telah mencapai postur idealnya. Dengan percaya diri, Minnie menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini yang membuat kecantikan dalam dirinya kembali terlihat. Diiringi tepuk tangan dari seluruh staf di sana, Minnie pun segera meninggalkan tempat itu karena udah gak sabar mau nunjukin kabar gembira tersebut kepada Andy. Namun sayangnya, setelah sampai di tempat tujuan ternyata Andy nggak ada di sana. Minnie pun langsung menuju ke suatu tempat setelah warga sekitar memberitahukan di mana Andy berada. Sementara di tempat lain Andy masih melakukan aktivitas seperti biasa dan sama sekali nggak tahu kalau program dietnya Minnie udah selesai. Sampai pada suatu momen, Andy melihat seseorang yang sepertinya dia kenal, di mana ia lalu terkejut setelah tahu kalau cewek yang ada di hadapannya itu adalah Minnie. Andy lalu menyambut Minnie dengan penuh sukacita. Mereka pun lalu merayakan keberhasilan Minnie sesampainya di rumah. Singkat waktu, Andy pun segera mengantarkan Minnie bertemu Kurokawa. Seperti biasa, Andy terlihat bahagia dan tanpa beban sedikit pun. Tapi berbeda sama Andy, saat itu Minnie malah terlihat murung. Bahkan sikap murungnya itu sudah terlihat sejak semalam ketika ia menyadari kalau Andy sudah susah payah mencari uang untuknya
Minnie pun menjadi merasa bersalah. Karena itu Minnie meminta Andy untuk berjanji supaya suatu hari mereka bisa bertemu kembali. Tapi kali ini Andy nggak mau memberikan janji kepada Minnie. Hal itu pun membuat Minnie semakin sedih karena pertemuannya dengan Andy sejauh ini harus berakhir sampai di sini. Setelah berpisah dengan Andy, kini tibalah saatnya bagi Minnie berjumpa dengan Kurokawa. Kehadiran Minnie pun disambut meriah oleh para awak media yang meliputnya. Selanjutnya, Kurokawa bahkan mengadakan jumpa pers terkait rencana pernikahannya tersebut. Hingga menjelang hari pernikahan, Minnie selalu menemani Kurokawa di berbagai stasiun televisi. Sampai pada suatu momen, Minnie tiba-tiba mendengar suara yang menuntunnya menuju ke salah satu ruangan di mana ia melihat sebuah siaran yang menayangkan pertunjukan tinjunya Andy. Minnie pun menjadi terharu karena teringat dengan seorang pria yang tulus kepadanya itu. Ia lalu memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Kurokawa karena ia merasa bahwa Andy adalah satu-satunya laki-laki yang tepat untuknya. Waktu pun melompat 1 tahun kemudian. Minnie kini telah menjadi seorang penulis yang cukup dikenal. Buku diet yang ia terbitkan berjudul Love on Diet di luar dugaan berhasil menarik minat stasiun TV untuk meliputnya. Meski begitu, dengan kehidupannya yang sekarang, Minnie masih mencari keberadaan Andy yang menghilang sejak mereka berpisah. Namun, pada saat itu sepertinya semesta sedang mendengar isi hatinya. Di suatu tempat, Minnie nggak sengaja melihat mobil Andy dari kejauhan. Minnie lalu segera memastikan kalau yang ada di dalamnya benar-benar adalah Andy. Ia pun lalu terkejut setelah melihat Andy telah berubah dengan postur tubuh yang ideal. Minnie pun lalu mengikuti mobil itu menuju menara pusat kota. Sesampainya di sana, ia langsung berlari menemui Andy. Andy lantas memberitahu Minnie kalau dia berhasil menurunkan berat badan setelah membaca buku yang ditulis oleh Minnie. Setelah itu, mereka lalu mengungkapkan perasaannya masing-masing dan saling berjanji tak akan meninggalkan satu sama lain.